Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Al-ayah. Para bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas kudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Marilah kita manfaatkan sisa jatah umur kita yang telah Allah berikan untuk senantiasa mengisinya dengan berbagai aktivitas amal soleh. Saat ini kita mengkaji tentang kajian tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 4. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Wa rattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Tartil bukan hanya sekedar pelan membacanya, tetapi kita harus benar dalam melafadzkan huruf demi huruf atau makharijul huruf, dan juga benar dalam bacaan mad atau yang bukan mad, panjang pendeknya, serta kita memahami bacaan gharibiyah atau muskilat yang saat ini kita mengkaji pelajaran bacaan gharib atau muskilat. Saat ini halaman 15. Ayatnya yang bawah halaman 15, yaitu surah 6, surah Al-An'am ayat yang ke-39. Walladzina di sana. Silakan dibuka halaman 15. Surahnya surah 6 yang bawah ayat 39. Dalam ayat 39 ini adalah bacaan mengenai kehati-hatian di dalam membaca Al-Quran. Ini hati-hati dalam membaca Al-Quran ini dalam kalimat mayyasha'illah. Jadi sya'nya dibaca pendek gitu. Ini yang perlu kehati-hatian. Sebab ada orang yang mengira sya'nya dibaca panjang karena menghadapi huruf alif. Padahal alif di sana fungsinya menjadi hamzah, jadi pendek. Jadi ilahnya bukan dari lafaz Allah, tapi dari mayyasya'i, dari alif yang pertama. Jadi sya'nya dibaca pendek, tidak ada mad. Nah, ini perlu kehati-hatian. Seperti dalam surah An-Naba ayat 2, anin naba'il. Nah, jadi ba-nya pendek, perlu hati-hati. Jadi ilnya bukan dari alif lam al-azim, tapi dari alif yang fungsinya jadi hamzah pada kalimat naba'i setelah huruf ba, maka ba-nya pendek, tidak dibaca mad. Itu perlu kehati-hatian. Baik, kita mulai halaman 15 ayat yang bawahnya, surah 6 ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات Perlu diperhatikan Bapak-bapak dalam ayat yang barusan dibaca itu pada huruf zal itu berbeda dengan vo. Kalau zal tengah lidah ditempel, zazizu walladzi. Kadzabu tengah-tengah lidah ditempel. Kemudian bi ayatina ti, setiap melapatkan huruf ta harus ada dorongan. Ta, ti, tu, ti. Tina, bukan tina. Jadi bukan tina tapi tina. Tina. Jadi ti-nya ada dorongan. Kemudian sumumnya banyak yang tertukar dengan sin. Summu, sumun ya, jadi summu karena kedepannya ada waw. Idgham biguna ghairu kamil. Su-nya menjadi huruf sin padahal hurufnya shad. Jadi kalau shad membacanya fo, si, su. Fo, si, su. Kalau sin, sa, si, su. Itu ada beda antara su yang dengan shad dengan su dengan sin. Banyak huruf shad jadi sin. Jadi kalau summu itu sin. Kalau shad su. Su, fo, si, su. Itu susah dijelaskan dalam kata-kata atau bentuk tulisan, harus dengan contoh. Jadi fo, si, su, sum, huruf al-khayshum, pangkal hidung, itu di M-nya 2. Jadi M-nya 2, 2-nya itu di hidung. Jadi sum ditekan tahannya di hidung. Mu, wawunya berapa mu? 3 ya. Jadi wawunya ada 3. Berbeda musyaddad dengan idgham. Kalau musyaddad wawunya 2 seperti awwala, wawunya 2. Tapi kalau mu wawunya 3. Jadi awunya 3. Mu karena idgham. Idgham biguna ghairu kamil. Wa buk. Ada dalam bahasa Inggris juga ya. Book jadi book. Nah, ini booknya kapnya keluar juga. Book. Ka, ki, ku. Book. Nah. Mungnya tidak lepas ong. Tidak lepas huruf ong. Tapi antara n dan ong. Tidak mung. Nah itu lepas eng. Yang lepas eng cuma 2, menghadapi qaf dan kaf. Mung. Nah. Fi. Fi-nya perut bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Fi. Jangan pi. Kalau pi itu pe peyem. Tapi fi. Perut bibir bawah bertemu gigi seri atas. Jangan dibalik ya. Perut bibir atas ketemu gigi seri bawah, itu terbalik. Perut bibir bawah bertemu gigi seri atas. Fi. Fi-nya alif lam syamsiahnya ke huruf dha. Ya. Huruf dha itu cara melafadzkannya lidah ditempel, bibir dimajukan. Fil. Kalau tidak maju bibir, huruf dzal.
Jadi kalau bibirnya tidak maju berarti bukan huruf dho, tapi huruf zal. Kalau fil itu zal. Jadi kalau dho maju bibirnya, lidah ditempel. Zal juga ditempel tengah lidah, tapi bibirnya tidak maju. Fil. Jadi dho itu baik fathah, kasrah, dhamma, sukun, syiddah, termasuk alif lam syamsiah ini bibirnya harus maju. Fil. Oh. Jadi kalau baca fil itu fatal salahnya. Jadi kesalahan besar bukan kecil. Sama halnya A dibaca B dalam Latin, beda huruf. Jadi bukan fil, tapi fil. Dimajukan bibirnya. Jadi kalau belum maju bibir itu belum benar melafadzkan huruf dho. Fil. Wu-nya tetap maju bibir, lidah ditempel. Dho, zi, zi juga maju bibirnya. Zi, wu. Fil, zulumat. Matnya mad arid lis sukun. Kalau mad arid lis sukun itu kisaran panjangnya 2 sampai 6. Jadi ujungnya taknya ada yang keluar. Mat. Jangan mat. Enggak keluar itu taknya. Jadi ta, ti, tu, bat. Tabbat. Jangan diplesetkan ke huruf C. Maj. Itu C. Jadi bukan huruf C. Mati. I-nya buang. Mat. Gitu. Nah, perhatikan lagi ya. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ. Silakan. Ya, udah bagus itu. Ada keluar tanya. Itu ada tanda waqaf. Waqaf apa itu? Qaf lam ya qili. Qili itu singkatan dari apa? Al-waqfu aula. Ya. Jadi itu singkatan. Kalau mim lazim, kalau to mutlak, kalau jim jaiz, kalau lam alif la waqfa fi, kalau sad lam ya sili al waslu aula, kalau qili qaf lam ya al-waqfu aula. Al-waqfu itu waqaf, berhenti. Aula lebih utama dari al-ula. Jadi berhenti lebih utama. Jadi berhenti saya itu. Nah, pokok bahasanya yang sekarang mayyasha'illah. Jadi sya'nya dibaca pendek. Ini mah kehati-hatian, bukan gharib, tapi kehati-hatian. Mai, ianya berapa? 3. Ya. Kenapa 3? Karena ada nun mati. Kalau iyanya langsung tasdid tanpa ada nun mati, 2 iyanya. Seperti iyyaka na'budu, iyanya 2. Iyyaka na'budu. Tapi kalau mai, iyanya 3. Idgham biguna ghairu kami. Jadi mai ayyana tilu, ya 3 ini. May yasha'illahu yud. Nah, yud itu dhad. Di mana dhad letaknya? Lidah bagian samping. Yud. Yud. Ya bukan yud. Nah, ke dal enggak masuk, ke dhad enggak masuk kalau yud. Yud itu lidahnya ke bagian samping lidah. Boleh samping kiri, boleh samping kanan. Yud. Nah, yud. Jadi ketika dhad sukun itu ada perubahan di bibirnya. Tidak usah sambil menoleh. Yud, enggak usah. Ya, enggak usah sambil menoleh. Pandangan mah tetap ke depan. Ya. Ya. Dhad itu. Dhad itu lidah bagian samping. Bukan yud. Nah,
itu nggak masuk dotnya. Jadi yub. Ada lagi dot sukun? Ada dalam surah Al-Fil. Surah Al-Fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu dot, bukan fi tadlil. Itu dal nggak masuk, dot nggak masuk. Jadi yub. Pas dot sukun ke sampingnya. Yub. Lil hu-nya bergetar ada. Wa may iyanya berapa? 3 karena ada nun mati. Ada nun mati, ada tanwin, iyanya menjadi 3. Yasha dihentak. Kenapa dihentak? Hamzah sukun. Jadi karakter hamzah ada hentakan, ditekan. Yaja qalqalah. Anhu. Nah, kalau nggak kuat mau berhenti di situ, al ditambah yaj'al. Kalau nggak kuat ke depan. Kalau kuat yaj'alhu. Ala, bukan ala, tapi ala, ain tengah-tengah tenggorokan. Banyak yang salah di ini sirotim. Kalau sirotim itu huruf sin. Kalau sod, si. Kalau sin, si. Nah, beda ya, beda huruf. Seperti surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Ini juga sama. Siratim. Bukan tim. Tapi Pin, pin. Mimnya berapa? 3. Kenapa 3? Tanwin sebelumnya. Jadi kalau tanwin, nun mati, maka mimnya menjadi 3. Di mana 3-nya mim? Di pangkal hidung. Jadi pim, tuh di hidung 3. M-nya 3. Mustaqim. Kalau kim kaf, kalau qaf qim. Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'aluh. Mangga sakitu heula. Jadi ujungnya bergetar dadanya. Ha gitu. Kalau kuat nafasnya sampai alhu sana. Saya lagi serak nih, enggak ini, kurang fit. Nah, lagi serak. Tapi kalau kuat terus ya ja'alhu ala. Kalau berhenti bukan pada tempatnya, mundur lagi sedikit. Dari wamai. وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Silakan. Silakan bareng dari walladzina.
bawah ada keterangan, hati-hatilah membaca ayat di atas. Jadi yang benar mayyasya'i, sya-nya dibaca pendek. Ini kehati-hatian. Kemudian ada 5 kata di bawah. Silakan dibaca bareng dari kanan ke kiri. Silakan. Fa-nya panjang pendek? Pendek. Ya, walaupun menghadapi alif dibaca pendek. Afain. Berikutnya. Na-nya panjang pendek? Panjang. Jadi ada yang jawaban panjang, ada yang jawaban pendek. Gak mungkin benar dua-duanya. Jadi jawabannya yang benarnya adalah panjang. Kenapa panjang? Kan ada lapad anak. Karena A-nya pakai huruf hamzah. Hamzahnya tidak berbentuk alif. Maknanya bukan saya. Anak di sana. Liqa'a untuk berjumpa. Nak kami untuk berjumpa. Jadi naknya kami bukan saya. Jadi naknya 2 harokat. Berikutnya. Ba-nya panjang pendek? Pendek panjang? Pendek. Bisi jawaban nanti kumaha anu tungtung. Panjang pendek karena tungtungnya pendek. Pendek panjang? Panjang. Tak bisi gitu jawabannya. Kumaha tungtung. Biasanya anak-anak SD kelas 1 2 itu kumaha tungtung jawabannya. Panjang pendek, pendek panjang, panjang. Ini pendek panjang, pendek tetap pendek. Padahal menghadapi alif, tapi harus dibaca pendek gitu. Ini yang disebut gharib. Aneh gitu. Menghadapi alif tapi tidak dibaca panjang. Berikutnya. Nah, yang barusan itu. Jadi sya-nya dibaca pendek. Jadi ilahnya bukan dari lafaz Allah, tapi dari alif yang setelah shin. Fungsinya jadi hamzah. Jadi kalau ada alif yang berbaris, ada syakal, fathah, kasroh, dhamma, sukun, berarti hamzah. Nah, fungsi alif hanya satu, untuk mad harokat fathah. Makanya mad harokat fathah tidak pakai tanda sukun. Enggak boleh pakai tanda sukun. Karena fungsi alif. Selanjutnya. Panjang pendek? Pendek panjang? Pendek ya, pendek. Jadi anak pendek karena artinya saya. Wa dan anak saya dan saya. Baik, halaman 16 silakan dibuka. Halaman 16 ini pembahasan mengenai surah Baro'ah. Enggak pakai al ya. Kalau menyebut surah Baro'ah bukan pakai al-Baro'ah, enggak usah pakai al. Baro'ah, surah Baro'ah. Surah ke-9 atau nama lain Baro'ah, surah At-Taubah. Pakai itu ma'al. Jadi alif lam syamsiah, At-Taubah. Jadi nama lain At-Taubah adalah Baro'ah. Dalam surah Baro'ah tidak boleh kita membaca bismillah. Baik dibaca akhir, tengah, awal, tidak boleh bismillah. Dan di Al-Qur'annya juga di mushafnya tidak pakai bismillah. Timbul pertanyaan, mengapa enggak pakai bismillah? Jawabannya nanti tidituna gitu. Jawabannya tidituna. Tapi ada juga yang meneliti bahwa kenapa tidak pakai bismillah. Karena dalam surah Baro'ah itu banyak dimuat pembahasan-pembahasan tentang peperangan di antaranya. Jadi kita tidak ada Rahman Rahim terhadap musuh Allah. Ini kalau dalam peperangan karunya gitu, tidak ini. Akhirnya kita yang kena. Atau juga ada pembahasan mengenai, banyak dibahas mengenai tentang orang-orang musyrik atau syirik. Ini dari awal ayat 1 aja udah ada kata musyrikin gitu, ada kata musyrik. Jadi innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis gitu. Jadi tidak membaca basmalah. Langsung setelah ta'awud walaupun dari ayat 1 tidak membaca bismillah. Ya. Kalau lupa mah nggak ada hukum bagi orang yang lupa.
Rufi'al qalam an salasin, diangkat pena artinya tidak diperhitungkan bagi 3 orang. 1 al-waladu hatta yablugh, orang kecil sehingga dia balik. Yang kedua orang yang lupa. Yang lupa mah enggak terkena itu hukum. Kemudian yang berikutnya orang yang sedang tidur. Yang sedang tidur enggak kena hukum gitu. Pokoknya lagi tidur nyelindur ke masjid ngepel gitu. Padahal lain jadwal ngepel tetap nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia sedang tidur. Walaupun ngepel pika bersih ngelapan kaca, itu karena tidur gitu. Melakukan kejahatan pun nggak dosa karena sedang tidur. Mimpi di sampingnya dipukul sampai babak belur, itu nggak kena hukum. Karena Pak, dia sedang tidur gitu, mimpi gitu. Kemudian orang yang gila sehingga dia sembuh dari gilanya, termasuk ini orang yang lupa. Jadi sifat manusia al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Dia yang lupa mah dimaafkan ya. Ya, kalau lupa. Jadi cukup isti'adzah saja. Kita baca dari ayat 1 dan 2 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Perbaikan makharijul huruf. Bara, menyebut ro, baro, tidak baro. Nah, enggak begitu. Teranguron. Baro, ri, ururu, baro. 5 harakat. Mad wajib muttasil, paling sedikit 4, enggak boleh kurang dari 4 harakatnya. Atum, tak marbuta. Kalau hidup seperti tatanis ada dorongan. Tum. Mimnya berapa? 3. Kenapa 3? Ada tanwin. Jadi idgham bigunah kamil. Dengung di hidungnya, pangkal hidungnya 3 M-nya. Tum. Ya. Minallah. Lafaz Allah ketika dibaca rata bibir. Minallah. Jangan minallah, jangan maju, bibirnya harus rata. Kalau bibirnya maju bukan Allah Tuhan kita, tapi maknanya bisa jadi syaitan. Harus rata bibirnya. Allahu Akbar. Minallahi. Hi-nya harus bergetar dada. Kalau tidak ada getaran dada, maka bukan Allah Tuhan kita. Maknanya bisa jadi syaitan selain Allah. Umpamanya minallahi. Nah, itu hak. Bukan Allah Tuhan kita. Tapi maknanya bisa selain Allah. Kalau selain Allah jadi syaitan. Minallahi, tuh hi-nya ada getaran. Bukan huruf dada, tapi efeknya dada harus bergetar. Kemudian waro. Su sin mudah, su gitu. Lihi bergetar dadanya. Lihi. Ilal ladzi tengah lidah ditempel. Ladzina. Nah itu ain. Tengah-tengah tenggorokan. Hatum, dari ha getaran dada, tidak ada qalqalah, tidak hadatum, walaupun di atas ta tidak ada tanda tasdid. Sebab tanda tasdid di sana bukan asli tapi penolong. Seperti iyyaka asli itu tasdidnya iyanya. Nah, tapi kalau hatum tasdidnya tasdid penolong. Penolong apa? Idgham mutajanisin. Ya.
Idgham mutajanisan. Apa arti mutajanisan? Sejenis. Idgham masuk atau memasukkan suatu kepada suatu, mutajanisan sejenis. Apa sejenisnya? Makharijul hurufnya, makhrajnya. Jadi ta, dal, po itu makhrajnya sejenis, 3 huruf itu. Ada berapa huruf idgham mutajanisan? Hurufna we heula jumlahna. Keun we menghadapi apa-apanya. 8. Keking nemak ya mah. Ya, meureun 8 dah henteu meureun gitu. Ada 8 huruf. Tapi urutannya harus jelas. Di, ta, to, dal, ta, to. Ta harus di tengah. Kenapa harus di tengah? Sebab ta itu bisa menghadapi dal, bisa menghadapi to. Dal, ta, po. Dal mati menghadapi ta dibalik. Ta mati menghadapi dal. Ta mati menghadapi po. Po mati menghadapi ta. Jadi ketika itu masuk. Dal mati menghadapi ta. Dalnya masuk ke ta. Jadi tidak ada qalqalah. Seperti ini. Hattum. Seperti surah Al-Kafirun. Abadtum. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala ana abidun ma abadtum. Ditulisnya abadatum. Hilang qalqalah. Masuk ke ta. Abadtum. Itu dal mati menghadapi ta. Ta mati menghadapi dal sama. Dibalik. Jadi taknya masuk ke dal. Seperti coach sepak bola. Rahmat Darmawan. Itu idgham mutajanisan. Coach ya. Pelatih sepak bola. Asalnya Rahmat. Jadi apaleun itu indung bapana mere aran teh diidghamkeun. Jadi Rahmat taknya masuk ke dal. Darmawan walaupun itu bukan bahasa Arab. Darmawan. Jadi Rahmat RD itu. Rahmat Darmawan. Idgham mutajanisan. Asalnya Rahmat. Diidghamkeun. Kemudian tak mati menghadapi to. Dibalik juga to mati menghadapi ta. Maka to-nya qalqalahnya hilang, tapi sifat itbaqnya to tetap ada. Basaut ta. Nah, itu dal ta to. Dal mati menghadapi ta, dibalik ta mati menghadapi dal. Ta mati menghadapi to, po mati menghadapi ta. Itu baru 3 huruf. 6 lagi. Semuanya berapa lagi? Semuanya ada 8, 5 lagi. Berikutnya sa, zal, zo. Itu satu makhraj. Sa ditempel ujung lidah. Sa. Zal tengah lidah. Zal. O, nah, huruf itbaq paling tebal. Itu panahnya satu arah, tidak bolak-balik. Jadi urutannya harus sa, zal, zo, nggak boleh diutak-atik itu. Artinya sa mati menghadapi zal, maka masuk sa-nya ke zal. Asalnya yalhaz jadi yalhaz, yalhaz zalika. Kemudian tidak bisa dibalik zal mati menghadapi sa. Tidak idgham kalau zal mati menghadapi sa, tetap. Berikutnya zal mati menghadapi zo. Ini pun masuk zalnya ke zo. Bibirnya nanti dimajukan. Itu udah 6 huruf. Sa, zal, zo. Terakhir ba, mim. Ba mati menghadapi mim. Tidak bisa dibalik mim mati menghadapi ba. Kalau mim mati menghadapi ba jadi ikhfa syafawi. Ini ba mati menghadapi mim jadi idgham mutazanisan. Maka qalqalah hilang, tidak menjadi irkab tapi menjadi irkam ma'ana. Masuk ba-nya ke mim. Jadi lamun dibayang teka bayang ulah teuing dibayang. Bisi imun turun kan. Keun we anu napal alhamdulillah henteu wios. Teuing janten emutan gitu. Keun we lewat-lewat enggak apa-apa. Jadi yang ini adalah idgham mutajanisan. Had jadi tidak hade tapi had walaupun di atas ta tidak ada tanda tasdid. Tum mimnya berapa? 3. Lahiriahnya 2.
tapi sebenarnya ada 3 mim. Mim mati bertemu mim. Namanya apa? Idgham mimi atau idgham mutamatsilen. Menyebut silennya ditempel ujung lidah. Silen dari sa. Disingkat idgham mislen. Mislennya ditempel juga ujung lidah. Mislen. Jangan mislen, itu mesin. Mislen. Idgham mutamatsilen khusus untuk mim bisa disebut idgham mimi. Tidak berlaku untuk yang lain. Lam mati ketemu lam, idgham mutamatsilen. Tidak bisa disebut idgham lili karena lam bertemu lam. Dal mati bertemu dal, idgham mutamatsilen. Tidak bisa disebut idgham didi. Ba mati bertemu ba, idgham mutamatsilen. Tidak bisa disebut idgham bibi dan seterusnya. Kecuali nun mati bertemu nun. Apa itu hukumnya? Idgham bigunah kamil. Khusus untuk nun mati bertemu nun. Bilih lieur teu diemutan. Tos we lewat lah. Penting mah macana we. Jadi hatum. Tum mimnya 3. Tum gitu. Minal. Alif lam qamariyah minal. Mush. Jangan mus. Kalau mus huruf syin. Tapi mush. Tengah-tengah lidah. Ri. Kin. Kin. Kaf. Silakan sekali lagi. Dari Barok. Sama-sama. Nah, kalau dites seorang-seorang pasti ngadeg-deg. Ruas eta teh. Ai barang memual kieu mah. Seorang-seorang mah sanajan lancar keur barengna, tapi ketika dibaca seorang-seorang ngadeg-deg ruas. Mulai engke teh ting laleos gitu hiji-hiji ka ditu alim dites lah gitu. Jadi moal dites nu ieu mah tenang we gitu, moal dites. Baik, satu ayat lagi nih. Udah bel. Udah terdengar. Fasihu fil ardi. Bi-nya bod. Bi. Au rahmati maju bibir. Au tabkhim. Ba'ata ta'nya dirong. Ba'ata ashhurin. Wawunya berapa? 3. Wa'lamu annakum ghairu ain sukun mu'jizillah. Lah ujungnya bergetar ada. Lah. Mangga. Ghairu, ghairu. Jadi gha, bukan go ya, bukan go, tapi gha. Ghairu mu'jizil, jim, zil, zai, beda huruf. Ghairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. Di sini ada keterangan di bawah surah di atas namanya surah Baro'ah. Bukan Baro'ah, bukan pakai ain, pakai hamzah. Baro'ah atau At-Taubah. Awal surah Baro'ah tidak boleh membaca basmalah. Maka baca ta'awudz saja. Semua tulisan illa pada surah Baro'ah dan sebelum Baro'ah surah apa? Al-Anfal. Maka tidak dibaca wasol. Jadi kalau ada lapan illa
Di awal ayat itu waqaf, di akhir ayatnya. Kalau di luar dua surat At-Taubah dan Al-Anfal, kalau ada lafaz ila ke depan itu lebih baik dibaca wasal. Seperti surah At-Tin, ya. Surah Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Dalam surah At-Tin, summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu. Dalam surah Al-Furqan, ya, surah Al-Furqan ada lafad ila, ya, lafad ila. Di sana yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhanan illa man tab. Itu illa awal ayat. Maka ulang lagi dari illa. Cuman yang waqaf cuma dua surah, Al-Anfal dan At-Taubah. Jadi walaupun ke depan ada lafaz ila, waqaf. Itu muatan pelajaran yang ada di dalam surah At-Taubah. Jadi tidak baca basmalah dan ada lafaz ila tidak wasal. Bukan hanya di At-Taubah lafaz ila tidak wasal itu, tapi di surah sebelum At-Taubah, yaitu surah Al-Anfal. Untuk penutup silakan bareng ayat 1 dan 2 surah Baroah, silakan. Dari ta'awud. Sampai di sini dulu, ya. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.